Kesempatan kali ini, kita mau buktiin nih, bener nggak klaim si Adora ini, bahwa jarak tempuhnya tuh ada di 110 km. Wah, kalau beneran begini sampai tujuan kita. Nah, ini kita baru jalan 2 km ya. Saya baru ngerasa nih. Halo semuanya, welcome back to channel EVholic. Bagi yang belum kenal, nama saya Agan. Di depan saya, kali ini ada motor Adora dari Indomobil. Melanjutkan dari review kita yang kemarin, motor ini harusnya proper banget untuk travel di dalam kota. Atau kadang-kadang kalau mau keluar daerah juga bisa ya. Kita lihat aja nih. Motornya itu 3 kW, harusnya tuh udah cukup banget untuk kebutuhan di dalam kota. Ditambah lagi, baterainya itu udah 76 volt, 32 ampere hour. Jadi harusnya nih udah mumpuni banget nih untuk support si motornya ini. Untuk top speednya, motor ini diklaim bisa sampai di 75 km per jam. Dan untuk range-nya, di atas kertas ya teman-teman, itu bisa up to 110 km. Waktu kemarin kita tes sih, top speednya tuh bisa sampai 78 km per jam ya teman-teman. Kalau penasaran boleh deh cek video kita sebelumnya. Nah, untuk jarak tempuhnya, harus kita tes dulu nih, baru saya mau klaim berapa. Kalau untuk masalah kenyamanan, motor ini udah cukup nyaman ya teman-teman. Bantingannya udah cukup empuk, terus dia udah dilengkapi sama hill assist, jadi kalau yang nanjak suka mundur jangan khawatir deh. Terus remnya depan belakang juga udah cakram. Nah, dan ada tambahan lagi teman-teman, ada fitur tombol mundur. Jadi bagi yang kesusahan kalau di parkiran nih, jangan khawatir, ada tombol mundur, kita tekan gas, dia mundur. Dan untuk startnya, motor ini nggak nyentak teman-teman, jadi nyaman deh. Kan biasanya kalau kita pakai motor yang biasa tuh, kita gas langsung, wah, ini nggak smooth. Kesempatan kali ini, kita mau buktiin nih, bener nggak klaim si Adora ini, bahwa jarak tempuhnya tuh ada di 110 km di atas kertas. Nah, kita kan nggak tahu tuh, dia tuh cara tesnya bagaimana, entah jalan lurus, nggak ada angin, speed berapa kan kita nggak tahu ya teman-teman. Nah, tapi kalau menurut saya pribadi ya, untuk dalam kota penggunaan harian simple ya, bukan ojol ya, itu 80 km udah lebih dari cukup. Jadi kita bakal tes nih hari ini. Bisa sampai 80 km nggak? Kalau sudah sampai 80 km, itu sudah cukup banget untuk keperluan dalam kota. Nah, untuk tes kali ini, kita mau menuju ke Danau Citra 8 dari markas EVholic di BSD. Menurut Google Map, jaraknya itu sekitar 32 km ya teman-teman. Jadi kalau kita pergi pulang itu sekitar 62 km. Nah, nanti setelah kita udah pulang, kita lihat nih baterai sisa berapa. Nanti kita kali dan bagi, nanti kita akan ketemu jarak yang akan kita dapat. Dan nanti kita setelah balik dari Danau Citra 8, kita mau muter-muter di BSD supaya kilometernya sampai di 80 km. Nah, sekarang kita startnya, kita lihat odometernya udah berapa kilometer. Loadingnya lama ya. Nah, sekarang kita start dari BSD, kita odometernya ada di 883 km. Nah, kalau tripnya sih masih 0 ya, kan kita belum jalan. Kondisi baterai ada di 100%. Yuk, daripada lama-lama, kita langsung jalan aja. Oh iya, kecepatan berkendara saya di moderate ya. Kita incar di rata-rata kecepatan di 40 km per jam, kecuali kalau kita lagi mau nyalip ya. Nah, terus kita mainly bakal pakai di gigi 2, kecuali kalau mau nyalip baru kita naikin ke gigi 3. Oke, kita jalan. Kita lagi berada di kawasan CBD, BSD. Kita lagi mau menuju ke Jalan Serpong. Dari situ kita terus ke utara supaya sampai ke Danau Citra 8. Nah, ini kita baru jalan 2 km ya. Saya baru ngerasa nih, kalau untuk gear shift yang sekuensial kayak gini, itu kalau untuk nyalip tuh agak canggung kan teman-teman. Jadi misalnya kita sekarang di gigi 2, terus kita mau nyalip, kan kita naikin gigi 3 ya. Nah, pas kita mau balik ke gigi 2, kita tuh harus balik ke gigi 1 dulu, baru bisa balik ke gigi 2. Jadi agak ribet ya kalau menurut saya ya. Iya. Nah, kita sekarang lagi di Jalan Raya Serpong ya teman-teman. Kita udah dekat di Bundaran Jemia Alam Sutra. Tadi kita dari markas EVholic sampai ke sini tuh 10 km. Baterainya kepake 8%. Jadi sisa 92%.
Wah, kalau beneran begini sampai tujuan kita, kayaknya bener 100 km lebih nyampe. Tadi sebagai info ya, kecepatan saya tadi itu di 35 sampai 40-an karena jalannya agak rame, jadi nggak bisa cepet-cepet juga. Ya, sekarang kita lanjut. Kita sekarang di Jalan Raya Serpong, kita tinggal lurus terus sampai Jalan MH Tamrin. Tangerang ya, bukan Jakarta. Yuk. Sekarang kita udah sampai di kota Tangerang. Tadi ada tugunya, udah kita lewatin ya. Sekarang kita tinggal lurus terus masih. Nah, sekarang kita udah ada di Jalan Jenderal Sudirman ya, di Tangerang. Dikit lagi kita mau masuk Daan Mogot, ntar kita putar balik, baru arah utara, kita ke arah Danau Cintakelapan. Sekarang kita udah nempuh jarak total dari markas Civiholic itu 20 km. Saya pakainya di gigi 2 ya rata-rata ya, kadang-kadang 3 buat nyelip-nyelip. Terus sekarang baterai ada di 80%. Teman-teman bisa lihat. Jadi kira-kira ini 1 km itu 1% lah. Jadi kalau misalnya ini meterannya benar, 100%, harusnya 100 kilo. Ya. Tapi kita lihatnya ke depannya. Udah ada, kita jalan lagi, yuk. Iya, sekarang kita udah masuk ke kawasan perumahan Citra. Tadi kita dari Daan Mogot, lurus, terus belok kiri, kita udah sampai di perumahan Citra. Harusnya dikit lagi kita udah sampai danau. Di display itu kita udah menempuh total 30 km, sisa baterai 70% ya. Jadi benar ya, perkiraan awal itu kita di 1 km per 1% ya. Tadi terakhir kita dari jalan kota Tangerang itu udah gigi 3 terus, soalnya udah agak sulit ya buat selip-selip. Tapi termasuk hemat sih. Masih 70% sisanya. Oke. Kita lanjut. Ya, sekarang kita udah sampai di Sunset Avenue. Nih, dikit lagi depan tuh danaunya udah sampai. Sekarang kita mau cari parkir motor dulu, terus kita istirahat dulu, baru nanti kita balik lagi. Tadi tuh ya, kita dari BSD ke sini tuh jalannya termasuk lancar loh ya, tapi nggak kosong banget. Jadi lumayan ramai, ada mobil gede, banyak motor. Jadi tadi sampai di kota Tangerang itu saya udah ganti mulu dari gigi 2, gigi 3, gigi 2, gigi 3. Soalnya banyak banget motor, mobil, itu kita harus selip-selip ya. Jadi pas terakhir tadi sampai jalan Daan Mogot tuh udah gigi 3 terus itu. Ya so far tapi jalannya cukup lancar sih. Waduh, panas banget ya. Wah, ini pulang mantep nih, angus nih. Enggak sih pakai jaket. Tadi kita perjalanan dari BSD ya, Markas Civiholic ke sini sekitar 1,5 jaman lebih dikit lah. Soalnya kita tengah jalan mesti berhenti, rekam dulu gitu kan. Harusnya kalau nggak berhenti-berhenti sih 1 jam ya. Ya, istirahat udah cukup ya. Sekarang kita mau jalan balik ke BSD. Yuk. Perkiraan jarak sama lah, sekitar 31-32, tapi relay tadi kita karena belok-belok 34, harusnya sama ya baliknya ya. Baterai sekarang kita ada di 65%, nanti sampai sana harusnya kurangnya sekitar 34%-an ya, tapi kita lihat aja nanti. Oke, kita jalan dulu.
Nah, kita sudah kembali ke titik awal di depannya markas City-Holic. Total perjalanan pulang sekitar 34 km lah ya. Jadi kita tadi pergi 34, kita anggap pulang 34, itu jadi berapa tuh? 68 kilo ya, masih kurang 12 kilo. Kalau kita mau supaya jadi 80 km. Nah, sekarang baterai ada di 28%. Nah, ini kita mau genapi nih biar 80 kilo nih. Nah, nanti kita mau muter-muter dulu nih di daerah BSD buat nambah sekitar 12 kilo. Biar tahu pastinya berapa kilometer jarak tempuhnya. Nah, ini perjalanan pergi sama pulang itu lebih boros perjalanan pulang ya teman-teman. Pas pergi itu saya di gigi 2 bisa konstan lari di 40, paling naik sedikit di 50 km per jam gitu. Karena jalanannya nggak terlalu rame. Pas pulang tadi itu udah agak sore ya. Jadi saya nggak bisa stay di gigi 2 karena banyak mobil di pinggir jalan, saya harus lebih sering selap klip ya. Jadi saya ada di gigi 3. Makanya pulangnya lebih boros daripada perginya. Nah, sekarang kita mau muter-muter nih, tambahan 12 kilo di BSD. Sekarang kita kan di ICE BSD. Kita mau menuju arah Jatake, terus kita putar balik lagi. Itu harusnya kira-kira 12-13 kilometeran. Sekarang di gigi 2, karena jalannya nggak terlalu banyak kendaraan ya, kita cukup gigi 2 aja. Lari di paling 50 lah. Ini kita crossing di 54 ya sekarang ya speednya ya. Ini kalau jalanan kosong begini lari 54 itu nggak kerasa cepet kayaknya. Tapi kalau di jalan yang rame itu, wow. Ya kita konstan nih di 54 gigi 2. Level 2, saya gas mentok itu ada di 54. Untuk jalan kosong lenggang gini menurut saya sih pas banget ya, nggak usah lebih cepet. Kalau lebih pelan rasanya agak aneh. Iya. Kita udah muter-muter tadi di daerah BSD ya, ke arah Jatake sana. Kita udah nambahin sekitar 12-13 km. Nah, sekarang baterai ada di 12%. Tadi kita sebelum jalan itu baterai ada di 28%. Setelah kita muter-muter, kita anggaplah 13 km lah. Itu baterai ada di 12%. Jadi kepakainya sekitar 16% untuk 13 km. Itu termasuk hemat apa nggak tuh? Mungkin karena tadi jalannya kosong ya teman-teman ya. Jadi kita di level 2 itu kita gas lari di 50-54. Tadi rencananya mau 40-an, ternyata di jalan kosong begitu agak nggak enak. Jadi kita lari di 50-an. Nah, jadi total jarak tempuh kita tadi dari sini ke Citralapan, lalu balik lagi ke sini, terus kita muter-muter, itu total 80 km ya teman-teman. Menghabiskan baterai 88%. Jadi kira-kira 1,1% baterai per 1 km. Jadi dengan gaya berkendara saya yang tadi, nggak terlalu lambat-lambat amat, nggak terlalu ngebut-ngebut amat, itu 100% baterainya motor Adora ini bisa menempuh jarak 91 kilometeran. Gimana menurut teman-teman? Ini termasuk hemat apa termasuk boros? Komen di bawah ya. Kalau untuk experience perjalanan so far oke. Cuman ada satu hal sih yang menurut saya agak kurang pas ya di motor ini ya. Apalagi untuk di jalanan Tangerang yang banyak sekali motor, mobil, truk, orang nyebrang segala macam, itu tombol klaksonnya. Itu tombol klaksonnya dia nggak ada levernya, jadi jarak tangan saya ke klakson tuh agak jauh. Dan entah kenapa mungkin ini tombolnya agak seret ya. Saya tadi ada sempet 2 kali nyangkut klaksonnya, jadi nggak mau mati. Nah itu ya agak kaget juga sih. Tapi selain itu ini oke, bantingannya nyaman untuk jalan yang cukup geradak geruduk. Ini cukup mulus bantingannya. Akselerasinya dapat, top speednya di 75 itu cukup sekali kalau menurut saya untuk jalan dalam kota ya. Bahkan tadi di tempat yang kosong saya nyelip itu dapat di speed 79. Berarti lebih cepat daripada kemarin yang di review oleh Om Alfred. Nah, gimana tuh menurut teman-teman? Worth it nggak motor ini? Dan bagi yang suka dengan konten yang seperti ini, jangan lupa komen di bawah ya. Dan jangan lupa ya, bagi yang belum subscribe, subscribe dulu, like, dan share. Sampai jumpa di episode MV berikutnya. 80 km sih worth it banget ya, tapi ya satu doang sih yang kurang sih. Kemarin tuh nggak ngecas dari 8% ke 100 tuh 7 jam, gila lama banget. Soalnya chargeran pabriknya tuh dikasihnya cuma 5 ampere. Aduh.